Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Video ini merupakan video bagian pertama dari series karakterisasi sifat thermal. Pada video ini aku akan sharing terkait pengolahan data hasil dari uji thermal, khususnya untuk pembuatan kurva TGA dan DTG. Nah, seperti biasa, sebelum ke pengolahan datanya, aku akan sedikit mereview terkait apa itu analisis thermal. Jadi, analisis thermal atau thermal analysis ini merupakan pengukuran sifat-sifat fisik dan kimia material sebagai fungsi dari suhu atau respon terhadap perubahan suhu. Nah, untuk metode dari analisis thermal ini ada beberapa dan 3 diantaranya. Yang pertama ada thermogravimetric analysis atau disingkat dengan TGA. TGA ini merupakan perubahan massa sebagai fungsi suhu. Yang kedua ada differential thermal analysis atau DTA. DTA ini merupakan perbedaan suhu antara sampel dan material referensi. Dan yang ketiga ini ada differential scanning calorimetry atau DSC. DSC ini merupakan perubahan entalpi yang timbul dalam sampel sebagai fungsi suhu. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh dari kurva TGA, DTA, dan DSC. Nah, untuk kurva TGA ini merupakan plot antara persen massa pada sumbu Y dan temperatur dalam satuan derajat Celcius pada sumbu X-nya. Untuk kurva DTA dan DSC-nya bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya, pada pengolahan data kali ini yang akan dibuat adalah kurva TGA dan DTG. Apa itu kurva DTG? DTG ini merupakan derivatif termografi atau turunan pertama dari kurva TGA. Nah, ini merupakan laju perubahan massa terhadap suhu atau persen kehilangan massa per derajat Celcius atau per detik. Pada pengolahan data kali ini, software yang aku gunakan adalah Excel dan Origin. Nah, namun untuk pengolahan data atau pembuatan kurvanya akan lebih dominan digunakan aplikasi Origin. Oke, kita akan langsung ke pengolahan datanya. Nah, pada lembar kerja Excel ini, di sini kita mempunyai beberapa data. Yang pertama ada data masa awal. Masa awal ini adalah masa awal sampel sebelum dilakukan uji thermalnya. Ini ada dalam satuan miligram. Lalu yang kedua ada data suhu dalam derajat Celcius, dan yang ketiga ada data massa dalam satuan miligram. Nah, data massa ini merupakan data massa sampel setelah dia dipanaskan pada suhu-suhu tertentu. Oke, untuk pembuatan kurva TGA ini kita memerlukan data persen massa dan suhu dalam derajat Celcius. Untuk suhu dalam derajat Celcius ini sudah ada datanya, dan untuk persen massanya akan kita cari. Bagaimana cara mencari persen massa? Caranya kita akan klik sama dengan, lalu klik data yang pertama pada data massa ini, lalu bagi dengan massa awal. Jangan lupa kita akan kunci datanya dengan simbol dolar, karena ini merupakan data yang tetap. Lalu kita kalikan dengan 100 karena ini merupakan persen. Kalau udah, teman-teman enter. Nah, di sini sudah muncul data persen massanya. Untuk ke bawahnya, untuk data dari yang pertama sampai bawah ini, formulanya akan sama. Untuk mengefektifkan waktunya, teman-teman bisa klik 2 kali di bagian ini. Nah, jadi untuk data ke bawahnya ini formulanya akan sama dengan data yang pertama. Nah, karena di Excel ini kita sudah dapat data suhu dalam derajat Celcius dan persen massanya, kita akan plotkan ke dalam kurva TGA. Namun untuk pembuatan kurvanya ini tidak akan kita lakukan di aplikasi Excel, melainkan kita akan pindah ke aplikasi Origin. Nah, setelah kita memperoleh data suhu dalam derajat Celcius dan persen massa, kita akan copy paste data suhu dan persen massa ini ke aplikasi Origin. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa klik data pertamanya. Kita klik data pertama pada suhu ini, lalu kita tekan Ctrl Shift dan panah ke bawah atau yang page down, lalu kita copy, kita paste ke aplikasi Origin. Nah, ini adalah data suhu dalam derajat Celcius. Lalu untuk persen massanya sama, kita lakukan hal yang sama. Kita klik data pertama, lalu Ctrl Shift dan page down atau panah ke bawah. Lalu kita copy dan kita paste di aplikasi Origin. Nah, untuk data suhu dalam derajat Celcius dan persen massanya ini sudah kita pindahkan ke aplikasi Origin. Selanjutnya untuk pembuatan kurvanya akan kita lakukan di aplikasi Origin. Nah,
Selanjutnya kita akan plot kurvanya. Untuk plot kurvanya teman-teman bisa klik Ctrl A, lalu ke bagian plot ini, di sini ada muncul menu line, lalu kita klik. Nah, ini merupakan kurva TGA-nya, jadi plot antara persen massa dengan suhu dalam derajat Celcius. Kita akan rapikan kurvanya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan rapikan skalanya. Caranya teman-teman bisa klik 2 kali pada sumbu X atau Y-nya. Lalu pada bagian scale kita akan ubah horizontalnya menjadi 0 dan untuk vertikalnya kita ubah menjadi 1010. Untuk yang vertikalnya from-nya kita ubah jadi 0 dan untuk to-nya tetap kita apply dan kita klik OK. Nah, selanjutnya aku akan menambahkan frame pada kurva ini. Caranya teman-teman bisa klik kurvanya lalu ke bagian view, di sini ada bagian show dan ke bagian frame-nya. Nah, udah. Kita akan ubah pada keterangan yang atas ini, kita ubah keterangannya menjadi TGA. Nah, ini udah kita ubah keterangannya menjadi TGA. Lalu selanjutnya kita akan ubah garis ini, ketebalannya kita ubah menjadi 2. Nah, ini agar lebih terlihat. Lalu selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan mencari atau memplotkan kurva DTG. Nah, untuk kurva DTG ini merupakan plot antara derivat massa dengan suhu dalam derajat Celcius. Nah, karena kita hanya mempunyai 2 data, di sini hanya ada data massa dalam persen dan suhu dalam derajat Celcius. Cara untuk mencari deriv dari masanya, kita akan cari, kita klik pada kurva yang tadi kita buat, kurva TGA-nya, klik pada bagian garisnya, lalu ke menu analisis. Di sini ada matematik dan bagian bawah, bagian tengah ini ada differentiate dan open dialog. Nah, kalau udah muncul jendela seperti ini, kita bisa klik OK. Lalu kita kembali ke bagian data ini. Nah, di sini muncul data baru yaitu data derivatif dari Y1. Untuk bagian long name-nya kita akan ubah menjadi derivatif massa. Lalu untuk unitnya, untuk unit dari derivatif massa ini merupakan persen per derajat Celcius. Kita akan ubah ke persen per derajat Celcius. Nah, di sini sudah kita ubah untuk unitnya dan untuk komennya bisa kita delete. Untuk menyesuaikan ukurannya kita bisa klik 2 kali pada bagian ini. Nah, dia akan menyesuaikan ukuran kolomnya. Lalu kita akan rapihkan, kita akan buat datanya menjadi di tengah. Lalu setelah kita mempunyai data derivatif massa dan suhu, kita akan plot kurva DTG-nya. Untuk plotnya ini kita akan select data bagian suhu, lalu kita tekan Ctrl dan data derivatif massanya. Lalu setelah itu kita akan plotkan ke yang lain. Nah, ini merupakan plot dari kurva DTG. Untuk bagian atas ini kita akan rename menjadi DTG. Seperti biasa kita akan rapihkan bagian skala dan kita akan ubah ketebalan dari kurvanya. Nah, yang pertama kita edit skalanya, kita klik 2 kali pada sumbu X atau Y. Pada bagian scale kita ubah untuk horizontalnya kita from 0 dan untuk to-nya kita ubah menjadi 1010. Untuk vertikalnya juga from-nya kita ubah menjadi 0,65 dan to-nya biarkan saja. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk kurva ini kita akan menambahkan frame. Caranya sama, ke bagian view, lalu show dan lab dan frame ini. Nah, untuk ketebalan kurvanya aku akan ganti menjadi 2 agar lebih terlihat. Nah, ini merupakan hasil plot dari kurva DTG-nya. Jadi kurva DTG ini jika kita zoom ini masih kasar ya. Untuk garis-garis ini masih kasar. Jadi untuk kurva DTG ini akan kita smooth terlebih dahulu. Cara smoothnya kita akan klik pada bagian garisnya. Lalu kita ke analisis, lalu di sini ada signal processing dan kita ke bagian smooth lalu open dialog. Nah, di sini untuk bagian metodenya kita ganti ke bagian yang adjacent averaging, lalu kita preview nih, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, untuk garis yang merah ini, yang berwarna merah ini merupakan kurva DTG setelah di smooth. Kita akan cek ke bagian data. Kita akan cek ke bagian data ini, jadi pada bagian data ini akan bertambah data baru yaitu smoothed dari Y1.
pada bagian long name dan unitnya ini akan kita ubah. Untuk long name ini akan kita ubah menjadi derivatif massa, dan untuk unitnya akan kita ubah menjadi persen per derajat Celcius. Kita akan copy paste pada bagian ini. Kita akan copy paste. Lalu selanjutnya untuk bagian komennya juga ini akan kita delete. Kita akan sesuaikan ukurannya. Kita akan klik 2 kali pada bagian ini. Jadi ukurannya nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Nah, untuk derivatif massa yang sudah kita smooth ini kita akan rapihkan agar datanya ada di tengah. Lalu kita akan sesuaikan ukurannya, kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan data derivatif massa yang sudah kita smooth, kita akan plot, kita akan gabungkan kurva TGA dan DTG. Caranya bagaimana? Kita select pada data bagian suhu ini, kita select data suhu, lalu kita tekan Ctrl, kita klik, kita select pada bagian massa dalam satuan persen dan derivatif massa yang sudah di smooth, lalu kita ke bagian plot, dan di sini ada W. Nah, ini merupakan gabungan dari kurva TGA dan DTG. Seperti biasa, yang pertama kita akan merapihkan kurvanya terlebih dahulu. Kita akan merapikan skalanya, lalu kita akan merapikan teks pada bagian atas, dan kita akan mengubah ketebalan dari garisnya. Yang pertama kita akan merapihkan skalanya. Kita klik 2 kali pada sumbu X atau Y. Pada bagian scale kita ubah from-nya pada bagian horizontal ini menjadi 0, dan untuk to-nya kita akan ubah menjadi 1010. Untuk bagian vertikal juga sama, untuk from-nya kita ubah dari 0, dan untuk to-nya kita biarkan di 110, lalu kita klik apply. Nah, ini kan pada bagian atas terdapat garis-garis atau teks yang sebenarnya tidak diperlukan karena tidak ada data di bagian atas. Kita akan hilangkan dengan cara apa? Kita ke bagian title and formatnya. Lalu untuk bagian top, karena ini merupakan bagian atas, jadi merupakan bagian top. Untuk major teksnya akan kita ubah dari in menjadi non. Kita coba apply. Nah, di sini udah hilang teks untuk yang majornya, yang lebih panjangnya. Lalu untuk minornya kita akan ubah juga untuk minor teksnya ke yang non. Lalu setelah itu kita apply dan kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat lebih rapi untuk kurvanya, jadi tidak ada teks di bagian atas. Karena di atas tidak ada data. Nah, untuk ketebalannya di sini sebelumnya kita akan mengganti dulu plotnya ke dalam line, change plot to line, atau bisa klik pada bagian garisnya ini lalu ke pojok bawah. Nah, ini akan berubah plotnya menjadi plot yang lain. Lalu untuk ketebalannya akan kita sesuaikan, kita ubah ketebalannya di 3, lalu begitupun untuk yang warna hitam kita akan ubah ke 3. Untuk keterangan pada bagian atas ini kita akan ubah, untuk yang hitam ini merupakan TGA dan yang biru ini merupakan DTG. Nah, kita udah ubah. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik penurunan massanya. Kita akan menganalisis penurunan massa dari setiap thermal eventnya. Nah, dari kurva DTG ini kita bisa lihat ada beberapa thermal event. Nah, untuk penentuan titik-titiknya akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.